Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang insya Allah pada pagi hari ini kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan rasa syukur kembali kita sampaikan kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini selesai menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di majlis ilmu ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, anna awqatas sabahi maqsumatun 'alal awrad wal afdalu ma yustaghalu bihi ba'da salati huwa dzikru wa ta'allamul ilmin nafi'. Bahwasanya kata beliau, ketika selesai menunaikan ibadah salat subuh, maka kemudian yang paling afdal dilakukan kata beliau adalah menyibukkan diri dengan berzikir dan mempelajari ilmu dan bermanfaat. Jadi artinya kata Imam Ghazali, waktu yang paling baik setelah subuh ini adalah untuk mempelajari ilmu dan duduk di majlis ilmu. Itu pula yang disampaikan oleh Kiai Haji Hashim Ash'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, Ajwadul Awqati lil Hifzil Ashar. Waktu dan paling bagus untuk menghafal adalah di waktu sahur kata beliau. Walil bahsil abkar, sedangkan waktu yang paling afdal untuk menuntut ilmu adalah setelah subuh kata beliau. Artinya dan waktu ini sudah diatur oleh agama kita, dan alhamdulillah pagi ini kita sedang berada dalam sesuatu yang paling afdal. Setelah subuh kita masih duduk di majlis ilmu ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa-lupanya kita kirimkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita akan melihat sedikit, mungkin sudah berulang-ulang juga dibahas, berkaitan dengan ibadah yang akan kita lakukan tidak sampai kemudian satu pekan lagi kita akan berada di bulan yang dikenal dengan Ashharus Syuhur, semulia-mulia daripada bulan yang ada. Maka untuk memasuki bulan tersebut mesti ada persiapannya dari sekarang. Sebenarnya waktu kita lah agak singkat dan pendek untuk kemudian mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan yang mulia itu. Kenapa mesti kemudian dipersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan tersebut? Karena memang setiap bulan ini datang, tawaran Allah cuma satu, la'allakum tattaqun, kok kalai kau bertakwa. Maka coba cek Bapak Ibu, kira-kira dari dulu awak bertemu bulan yang mulia bernama Ramadan itu sampai kini lah dapat tak takwa tu kira-kira? Allah tahu Bapak Ibu. Pak ragu belum jawabnya. Allah tahu belum. Rasul-rasulnya menurut ambo pribadi belum. Kenapa disebut belum? Karena nampak buktinya
Di dalam Ramadan orang salat zuhur 12:30, jam 2 baliklah siap-siap wapai ke surau. Tapi tiba di tanggal 1 Syawal hari raya Idul Fitri, jam 1:30 orang azan zuhur, 2:30 kadang baru ke sembahyang. Bakok tandai na sembahyang, yoko baru ke pulang barayo-rayo tadi baru ke Jawa. Kira-kira dapat tak takwa kalau mau dijual bayu? Tidak. Ketika kita berada di bulan suci, maka dalam 1 bulan itu kita bisa mengkhatamkan Quran sampai selesai sekali dalam 1 bulan. Selepas daripada Ramadan, kadanglah 3 bulan tidak dia khatam-khatam. Kira-kira dapat tak takwa itu? Rasanya belum. Maka ini dan akan diusahakan memasuki Ramadan kini. Sampai bila awak akan bertemu Ramadan tapi takwa tak dapat? Padahal setiap Ramadan tiba, tawaran Allah, kok kalai bertakwa. Tawaran Allah, mudah-mudahan bertakwa. Kadang malu wajah Allah Ta'ala. Bakok malu. Sama mandek apa ini? Ada orang minta tolong ke ibu, ajar ambo membuat randang cilah di sini. Diajar membuat randang dari awal sampai sudah. Sekali diajar, tidak dapat diulang tadi. Biarlah dawa ada, bakal dawa ya sekali diajar. Lah 3 kali diajar, indah jo dapat. Biarlah maklumlah 3 kali baru. Tapi kalaulah 50 kali diajar membuat rendang, indah jo dapat. Kira-kira bahagia si ibu. Ikut tak batu oleh kena. Sekali diajar tak dapat tak bahagia. 3 kali diajar tak dapat tak bahagia. Tapi kalaulah 50 kali diajar membuat rendang, tak jo dapat. Aku tak wajar kena. Sama juga. Sekali bertamu Ramadan tak dapat takwa tu abiarlah. 3 kali bersobok Ramadan tak juga dapat takwa tu dimaklumi jelah. Tapi kalaulah 40 kali, 50 kali indah juga dapat takwa itu, kau mesti renungkan dalam diri awak. Mesti berapa kali Ramadan lagi supaya awak bisa memperoleh takwa itu. Itu harus jadi persiapan awak dari kini. Maka bagaimana cara mempersiapkannya? Dan pertama dan harus disiapkan adalah rencana-rencana amal ibadahnya. Karena dima ambo kajian ambo sampaikan, kalau ingin kemudian agak berbeda Ramadan kini pada nan lalu, maka siapkan agenda Ramadannya dari sekarang. Buatkan agenda Ramadan itu. Yo alu gunu agenda Ramadan, kasamulo kami modern sekolah minta tanda tangan ustaz sudah mengaji. Indah. Tanda tangan itu atau agenda itu gunanya untuk mengukur sehari, kedua, ketiga, kira-kira meningkat atau menurun ibadah waktu gunanya. Kalau tak yang model itu saja Ramadan puasa siang malam terawih lah sudah lo, besok puasa siang malam terawih lah model itu. Tak ada ukuran dan kini itu anak kurang. Itu dan diminta oleh para ulama mesti buat itu. Makanya Bapak Ibu amuh kan tak memaksa. Kalau amuh untuk ukuran nawak, ulama menyarankan itu. Apa kecek beliau? Buatlah agenda Ramadan. Gunanya agenda Ramadan ini nanti ada sunnah Nabi dan banyak awak tinggalkan selama ini. Tersebutlah dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah dalam bab Al-Yawm wal Laylah
ada satu sunnah Rasulullah nan kini sering awak lupakan. Apa sunnah Nabi itu? Ketika beliau akan tidur, beliau berkata, fa in amsakta nafsi farhamha, kau engkau tahanlah nyawa ambo malam kini ya Allah, maka ambo mohon rahmati dan ridhoi anak ambo kerajaan sehari ya Allah. Tapi andai kemudian biswa laijung kewagiah ambo usia ya Allah, laijung umur panjang untuk biswa, maka mohon ya Allah, maka mudahkanlah hamba melakukan ibadah lebih dari kini ya Allah. Aduh kira-kira kalau minta itu apa yuk? Kan tak ada. Itu nan wak lupakan. Dan kalau untuk pikir cuma cik saja, jual makan sahur suruh cabai, itu saya pikir sambahnya wah. Tapi soal sembahyang dan sehari kau diterima atau tidak, awak tak peduli. Soal puasa dan sehari kau diterima atau tidak, awak tak peduli. Padahal tidak ada satu pun jaminan dari Allah dan ibadah itu pasti diterima dan cuma cerdik. Subuh sabat takut pasti tak diterima Allah subuh sabat takut. Tak ada kepastiannya. Silakan cari kepastiannya. Tak akan bertemu. Tak diterima tak ada. Itu sunnah Nabi menjelang tidur minta ya Allah, kok lari jo kok kini lah hamba meninggal ya Allah, maka mohon ya Allah engkau tolong terima amal ibadah dan kerajaan sehari ku ya Allah. Akan itu dan sering lupa. Maka guna buku agenda Ramadan itu untuk itu maksudnya. Ketika Bapak Ibu buat buku agenda Ramadan, saat dibuat buku agenda Ramadan, buatkan poin pertama salat. Salat apa di sini? Bukan salat wajib, tapi salat sunnah buat di sini. Kenapa salat sunnah? Amba tunjukkan di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga dan ayat 2 dan 3. Ayat 3, maka diterangkan ciri-ciri orang bertakwa itu salah satunya alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Maka ciri orang bertakwa itu mereka mendirikan salat. Salat apa maksudnya daya tolong? Wajib sunat. Bandingkan dengan Al-Baqarah 238. Hafizu ala salawat, peliharolah salatmu. Kalau Bapak Ibu perhatikan tulisan salat antara Al-Baqarah ayat 3 dengan Al-Baqarah 238, tulisannya mirip, cuman beda ci. Kalau Al-Baqarah ayat 3 as-salat pakai tamar butah di belakangnya. Kalau Al-Baqarah 238 pakai tanda tabuka di belakangnya. Itu sebedanya. Kalau yang lain sama, alif sama, lamnya sama, fatnya sama, lamnya sama, wawnya sama. Cuma beda, cik pakai tamar butah, cik pakai dan terbuka. Hebatnya bahasa Quran itu. Apa hebatnya? Beda ciri huruf, beda maksud. Kadang beda harkat, beda maksud. Itu kok dalam mendalami agama itu tak bisa instan. Di dalam kitab fikih disebut kalau dibaca guslu dengan gaslu dengan gislu itu beda makna sebenarnya. Kalau guslu maknanya, gaslu maknanya, gislu maknanya. Ketika kemudian beda harkat, cie dhammah, cie fathah, cie kasrah, lain beda maknanya. Abah kecewa akan mendalami agamaku secara instan itu. Tak bisa. Maka jangan kemudian terlalu cepatlah menghakimi orang lain. Jangan bermaksud. Jangan orang tu cah dihakimi, cah dituduh, kau sasih ibadahnya, kau tak patuh ibadahnya. Jangan.
kalau belum bisa awak mendalami agama sedalam-dalamnya. Kalau itu beda harkat saja dalam kajian para ulama itu beda makna. Kini beda gaslu pun bakok dibaca dhammah, bakok dibaca fathah, bakok dibaca kasrah pun kadang awak tak tahu, tapi orang batuduh-tuduhnya sasih ibadahnya. Kan itu banyak. Jadi maksud Allah lebih rancak tugas kau memelo-melo ibadah daripada menuduh-nuduh ibadah orang. Daripada nuduh cak kemudian pelok-pelokan sana, pelok-pelokan mana kurang sempurna, mana tidak batu kan. Kau tidak batu paham pun awak tak jaga mau, tapi orang batuduhan salahnya. Kau hati-hati dengan itu, karena beda harkat, beda makna, beda huruf, beda makna. Kadang Bapak Ibu lihat nanti ada satu kitab namanya Mughnil Labib an Kutubil Arid, Stabal kitabnya. Itu isi kitabnya makna-makna huruf di dalam Al-Quran. Jadi makna huruf itu apa saja. Maka dapatlah di sini cie huruf ba saja itu 6 balik maknanya. Cie huruf ba saja. Apakah mungkin awak kamu nuduh-nuduh orang sedangkan cie huruf ba saja 6 balik maknanya? Mungkin nampak di awak orang beribadah, bukan orang itu salah, tapi awak tidak tahu itu mungkin masalahnya. Maka itu yang digambarkan. Maka dalam salat tadi, yang satu pakai tamar buta dan satu pakai tata buka, maka di Al-Baqarah 238 yang pakai tata buka hafizu ala salawat itu menunjuk kepada salat wajib. Maka maknanya peliharalah waktu salat nan mana dijaga waktunya, salat nan wajib. Sedangkan kemudian ciri orang bertakwa pakai tamar buta, maka di situ ulama tafsir berkata nan dimaksud Allah dalam ayat itu adalah salat sunnah bukan dan wajib. Kenapa sunnah? Kalau sembahyang wajib punya kewajiban tidak di kerajaan berdosa. Tapi kalau salat sunnah indak di kerajaan indak berdosa, tapi yang muah pengerajaan itu nilai plus takwa di sini. Maka kemudian Allah berkata ciri orang bertakwa bukan cuma dan mampu menunaikan salat wajib, tapi bisa mengerjakan salat-salat sunnah. Kau buat di agenda waktu salat sunnah, buat di catatan di buku awak itu salat sunnah rawatib dan muakkad gairu muakkad. Muakkad 2 kali rakaat sehari, gairu muakkad 6 sehari. Sudah itu nanti ambil di bawahnya salat sunat wudu, di bawahnya tahiyatul masjid. Mana dulu wudu pada tahiyatul masjid Bapak Ibu? Mana dulu? Kita sudah wudu di luar, di tampil wudu, masuk ke musajid. Pas masuk ke musajid, mana dulu kerajaan? Wudu tahiyatul masjid dulu kan. Kenapa tahiyat? Karena syarat tahiyat tak boleh duduk dulu. Karena tak boleh duduk, maka tahiyat baru syarat sunat wudunya. Sudah itu dibuat bawahnya syuruk, ada di bawahnya duha, ada tarawih, ada witir, ada tahajud, salat sunat taubat. Buat itu salahnya. Ketika itu dibuat salahnya, maka nanti sudah dibuat malam baru pakai sunnah Nabi tadi. Kalau kemudian anak di kerajaan Nabi malam minta, ya Allah masih banyak sembahyang sunat dan tidak tak kerajaan jauh hari itu ya Allah. Dan rawatib 2 balik banyaknya cuma 8 dan tak kerajaan ya Allah. Dan gairu muakkadnya 6 cuma 2 ya Allah. Wudu lagi tahiyatul masjid tidak. Kemudian syuruk indah, duha lai, tahajud lai.
Aguna buku tu ada pedoman mana tak kerajuan, mana tidak. Malam menjelang tidur pakai sunnah Nabi tadi. Ya Allah, mana lain tak kerajuan diambil di hariku ya Allah. Tolong kau terima dengan segala kekurangan dan ketidakbagusan ibadahmu ya Allah. Kau banyak kurang ibadahmu tadi, kau tak sempurna ibadahmu, tolong kau terima ya Allah. Minta itu. Tapi kau agih juga hari besok ya Allah, maka mohon nan besok tu lebih rancak pada kita ya Allah. Jadi ada patokan ibadah awak dari catatan itu. Kalau tak tahu apa itu, mana tak kerajuan, mana tidak, mana tak lakukan, mana tidak. Itu bunga catatan. Buat pula di bawahnya ada sedekahnya. Buat di bawahnya lagi ada bacaan Qurannya, zikirnya, salawatnya. Mesti buat itu. Mesti buat itu untuk patokan amal ibadah awak. Tetapi ada hal yang penting daripada itu. Apa yang penting daripada itu? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Yang kata Imam Al-Bukhari, ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Bahkan Imam Ibn Ruslan juga menyampaikan, fakullu man bighairi ilmin yaqbal. Setiap orang yang beramal tapi tidak berilmu, amaluhu mardudatun la tuqbal. Amalnya ditolak dan tidak diterima Allah. Maka walaupun rencana ibadah sudah kita buat anak dikerajukan di bulan Ramadan, tapi ada poin pentingnya. Apa poin pentingnya? Ada ilmu yang mesti disiapkan sebelum dari awal beramal. Kadang-kadang ilmu bukan tak penting menurut orang. Itu masalahnya. Sehingga majlis ilmu itu kadang tak perlu. Kadang orang mengaji tak perlu. Padahal ilmu itu kunci amal. Kadang aku paling malih orang nak meremehkan ilmu tu aku tak suka pada. Di satu tempat kami tawarkan Bapak Ibu, layanglah Bapak Ibu ngaji fikih awak aja. Dari mana ngaji fikihnya? Ya kalau sesuai aturan kitab-kitab fikih itu taharah awalnya sudah tu salat. Ada apa-apa nyari waktu itu apa kecilnya? Alah sembayangnya dibahas rukun sembayang 3 balik dulu je. Pada itu jawabannya. Di situ tak rancak jawab namanya itu. Sembayang bahas rukun sembayang 3 balik dulu je. Memang itu ke itu kaji ku ka bapak ibu cari kamar-kamar itu ke itu ya dulu. Tak ada kaji ku nak tambah, tak ada tambah rukun sembayang 3 balik, buat tambah di 30 awak nasib. Tapi kan guna ngaji itu mana salah tapi logi, mana kurang lain bantuan, mana lah bantuan mudah-mudahan sempurna. Mandang apa tu ngecek mereka bertanya sekali. Kalau memang nampaklah saja dulu mengaji rukun sembahyang 3 balik, tolong tunjukkan kamu bara buah syarat takbiratul ihram baru sah takbiratul ihram itu. Bertanya balik bara syaratnya. Oh ternyata bantuannya senang mendekor takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu saja. Tapi ternyata ketika wak dalami nan takbiratul ihram itu 10 syarat baru sah takbiratul ihram. Apa di antara syarat takbiratul ihram itu baru sah? Tidak memanjangkan al-hamzah pada awalnya. Kan ada kadang orang di irama itu Allahu Akbar. Panjang tak yang di bukunya? Panjang. Allahu Akbar. Kalaulah panjang hamzah di depannya bukan lagi menjadi hamzah jalallah, tapi berubah menjadi hamzah istifham, dan harusnya berartinya Allah Maha Besar, tapi dia dipanjangkan
berubah arti. Apakah Allah itu maha besar? Akan berubah sekali. Dan juga dalam takbiratul ihram tidak boleh memanjangkan lafaz Allah lebih dari 4 harakat. Allahu Akbar. Kalau lebih panjang sampai harakat, maka karena syarat takbiratul ihram dan sah takbiratul ihramnya. Banyak lagi syarat itu. Banyak pakai Jawa kemudian itu kajinya. Tambah nanti setelahnya Al-Fatihah, barang syarat Al-Fatihah lebih 10 syaratnya. Salah satunya syarat Al-Fatihah itu mesti memperjelas setiap tasydid dan adu dalam Al-Fatihah. Barabuah tasydid dalam Al-Fatihah dalam kitab Safinatun Najah ampe balih tasydid dalam Al-Fatihah harus jalih kampe balihannya. Kadang awak salat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasydidnya bayu, maka karena isyarat tak sah Al-Fatihah. Itu syarat. Mesti jalih kalau yang pakai tasydid Ar-Rahmanir-Rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ketika hilang tasydidnya, hilang berubah makna. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, hilang tasydidnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka harusnya artinya akan engkau kami menyembah, berubah makna akan matuari kami menyembah. Akan fatal akibatnya. Maka jawab tak mengaji, maka jangan diantar kalau tidak nak mengaji tidak. Tapi jangan diremehkan ilmu agama. Hilang kecek guru kami dulu. Kalaulah diremeh-remehkan ilmu agama, hilang barakai ide-idenya. Ke ilmu Allah. Kau iyo memanglah dapat jawab alhamdulillah. Mudah-mudahan yang ngaji itu bertambah sempurna ibadah ilmu kan itu. Sama dengan Ramadan, setiap amal-amal Ramadan lawak siapkan. Kini ilmunya tentang Ramadan itu. Bagi contoh, ringkas saja apa ini, tak lama-lama. Kini awak nanti di bulan Ramadan, ketika kemudian awak bulan Ramadan, di saat itu kebetulan dan sehari itu tak kalau. Saat awak tak kalau itu jago jam 6 pagi. Saat jago jam 6 pagi, ketika jago kemudian jam 6 pagi, maka boleh tak berniat jam 6 pagi itu. Awak niat lupa dan malam tu nado banyak deh. Sudah tu lalu pas lalu tu sadarnya baru jam 6 pagi. Niat lalu tak pasang leh. Boleh tak pasang niat jam 6 pagi itu? Boleh tidak memang? Boleh karena lupa. Kita cari nanti jawaban ulama di dalam kitab Takriratus Sadidah. Di dalam Takriratus Sadidah membacakan kitabnya Al-Farqu bainan niyati shaumil fardi wa niyati shaumil nafl. Perbedaan antara puasa wajib dengan puasa sunnah dalam persoalan niat. Pertama, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri fayajibu tabyid. Di dalam kemudian puasa nan wajib, waktu memasang niatnya mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu waktunya. Berarti untuk niat puasa Ramadan bila mulai bulan dipasang dari tabanam matahari kini sampai besok subuh masuk, itu waktu untuk memasang niat. Jadi sudah berbuka apa itu pasang niat sekali mulia. Lihat sudah tarawih
dia tengah malam jadi dan jam 2 siap tahajud jadi menjalang-jalang ke subuh jadi dan penting batasan akhirnya saat subuh basuh. Bagaimana jika niatnya dipasang lewat dari subuh dengan alasan lupa ataupun tertidur, maka ulama mengatakan tidak sah memasang niat lewat dari subuh. Yo kan tak kalau tak kalau kan tak dapat jawab. Kalau lupa kan tak dapat jawab. Maka ada di situ disebutkan. Apa kecil beliau menyebut di situ? Ada kemudian jalannya. Li'anna kulla yawmin ibadatun mustaqilatun wa la takfi niyatun wahidah likulli syahrin 'ala al-mu'tamad walakin tusann. Tetapi ada caranya. Apa caranya? Ketika nanti di awal-awal malam pertama Ramadan, pasanglah niat untuk 30 hari ke depan. Tetapi garis bawahnya, walaupun Bapak Ibulah memasang niat untuk 30 hari ke depan, dan setiap hari tetap wajib memasang niat. Jadi ada gunung 30 di muka tu. Nah itu nak kecil ulama. Gunung 30 di muka tu kok ada nak lupa lah ada penumbuknya di awal. Kok ada nak tak kalau lah ada penumbuknya. Karena waktu pasang niat wajib tu batasannya cuma sampai terbit fajar saja. Jadi model itu cara niatnya dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu pasanglah niat di awal 30 hari ke depan dulu. Sudah itu dan setiap hari tetap wajib berniat. Itu kanak-kanak tetap wajib berniat. Karena dalam mazhab kita Syafi'i tidak sah niat itu cuma satu kali untuk 30 hari. Yang membolehkan cuma dalam mazhab Malik, tapi dek namanya lupa itu digabungkanlah oleh para ulama. Niat pakai mazhab Syafi'i tetap tiap wajib tiap hari, tapi pengganti dan lupa adalah dengan memasang niat dan 10 dan 30 hari di awal itu. Itu berkaitan dengan niat. Kalau puasa sunat dah ada. Kalau puasa sunat lah disambung dengan siku. Yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi wa yastamiru ila zawal fala yajibu tabiin. Kalau puasa sunat mulai tabana matahari pada akhir sampai tergelincirnya matahari besoknya. Maknanya bahwa boleh kini sudah tabana matahari nanti pasang niat puasa sunat lihat. Atau kemudian awak tak ada rencana puasa harilah jam 9 pagi. Anggap segini hari Kamis, harilah jam 7 pagi. Denado makan ke minum AA sejak subuh ni. Lah jam 9 tadi indah adunya makan minum apa-apa dah. Dicariak meja makan kosong setelahnya. Dicariak kopi tak ada, gula tak ada, iya pun tak ada. Aku cakap, ada nak makan minum lah. Ambil aja kini kau kami. Alah, pasanglah niat puasa kami jadi masih boleh kalau dalam puasa sunat. Tapi itu perbedaan niatnya antara wajib dengan sunat. Kalau wajib itu batasan akhirnya masuk fajar, maka pakai niat mereka tadi. Kalau ada lupa, tak kalau itu ada penumbuknya di awal. Kemudian ada nanti nama menahan. Di samping rukunnya niat ada pula rukunnya nanti menahan. Menahan dari apa? Dua. Pertama menahan dari yang muhbitat. Yang kedua menahan dari yang muftirat. Apa itu muhbitat? Menahan diri dari yang membatalkan pahala puasa. Sedangkan muftirat itu membatalkan puasanya. Jadi nak dijaga dua, membatalkan puasa dijaga, membatalkan pahala puasa dijaga. Itu dan hakikat puasa. Makanya Bapak Ibu kalau dibahas panjang sebenarnya. Bahkan Allah tu nyuruh awak dengan bahasa sosial.
Di Quran surah Maryam itu Sayyidah Maryam berkata, Inni nadartu lirrahmani sawm. Apa arti sawm Bapak Ibu? Puasa, menahan. Kenapa Allah suruh awak kutiba alaikumus siam? Bakut siam Allah suruh, bakut tidak sawm. Kan sawm itu puasanya, siam puasanya, bakut siam. Itu bedanya. Ternyata hakikat kalimat siam disuruh menahan dari segala bentuk apapun yang membatalkan puasa ditahan, yang membatalkan pahalanya juga ditahan. Kadang jawab dan membatalkan puasa ditahan, tapi pahalanya tidak. Itu dan disebut oleh Nabi di hadis, kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Banyak orang puasa pinan didapatnya cuma haus dan lapar saja. Apakah nan membatalkan pahala puasa? Ada di kitab Kuan 6 disebut beliau. Tapi nan nomor 1 ditulis oleh para ulama yang membatalkan pahala puasa paling banyak, nomor 1-nya al-ghibah, gunjang. Itu paling banyak itu dicek beliau. Mungkin Bapak Ibu sebuah berjamaah, sudah sebuah pengajian syuruk, sudah syuruk duha, beko zuhur jamaah lo dia, sudah zuhur kemudianlah baca Quran lo awak sampai asar, beko asar lah berjamaah lo dia. Kan banyak ni ibadah waktu. Tibalah jam 5 ke pasar Babukuan bersubuh dengan kawan. Kama balik Babukuan, kama bersama dia tu. Apa ni? Lalu tahu lah cari-cari ada. Siano kan siko mandalih jadi. Siano nama ko, siano tu di siko ni mandalih jadi. Bako mandalihnya sasak nanti dia kok mandalih jadi. Tapi dia batangka dia laki. Di sini ada cerita begitu. Mulailah cerita siano tu panjang cerita. Akhirnya pahala puasa dan tadi itu habis dari dia. Dia disebut Nabi cuma sekedar dapat haus dan lapar. Jadi makna siap itu dari nan membatalkan pahala dijaga dan membatalkan puasanya pun juga dijaga. Apa yang membatalkan puasanya? Itu diantaranya memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga: mulut, hidung, telinga, tempat buang air kecil, buang air besar. Kalau mulut tu bila kuncinya, ketika ditelan, sepanjang lain tak ditelan tidak batal. Kalau di hidung batasannya sampai ke batang hidung. Bagaimana kalau menghirup bau-bau? Usulul ain kharaja min ar-rih, yang maksud masuk ke hidung tu ain tu benda. Maka kalau cuma bau tidak membatalkan puasa. Jadi jam 6 pagi tersumber hidung awak hirup fresh air. Boleh tak masalah, kerana cuma aroma. Yang tak boleh tu waktu apa itu hirup fresh air. Dia botol-botolnya dari ke dalam. Itulah air yang masuk itu. Tapi kalau cuma itu boleh. Dan telinga apa batasannya? Telinga ada yang menyebut ambil kelingking awak masuk ke dalam. Berapa jauh kelingking masuk ke dalam, segitulah boleh sesuatu masuk ke dalam. Terjawab nanti pertanyaan, apa hukum memakai ketembat, memberasihan telinga pakai ketembat? Jadi batasannya, kalau masuknya ketembat lain sejauh telinga, kelingking masuk ke telinga, tidak masalah. Tapi kalau labiah masuknya, batal puasanya. Pakai obat tetes mata, batalkah puasa? Tidak. Kenapa tidak? Karena kata para ulama, tiba di mata tidak ada aliran dan menyambung kepada tenggorokan. Itu kuncinya. Mulai itu belum buang air kecil, buang air besar. Hati-hati, khawatirnya biasanya mandi berenang biasanya. Ada juga nanti muntah disengaja, ada hilang akal dan sebagainya. Itu dan kali jago-jago ilmu-ilmunya. Ketika ilmunya ada yang terkait dengan mulut, kuncinya ditelan. Sepanjang tidak ditelan, pada otomatis puasanya tidak batal. Cuma
kalaulah siang Ramadan dihukumi makruh saja. Dihukumi makruh saja. Tapi batalkah kalau kumo-kumonya sagaleh pas di kaluan setengah galeh baru batal. Tapi kalau dari sagaleh kumo-kumo sagaleh kemudian keluar tidak batal. Tapi hukumnya makruh. Apa ya? Kalau cuma sekedar hawa dingin itu sudah kumu-kumu meludah, ada juga hawa-hawa dingin. Itu kata para ulama dan dimaafkan. Hawa-hawa dingin itu kan ada kadang ulur. Itu yang dimaafkan. Jadi kuncinya semua tetap ditelan. Semua yang ludah ini telan batal kan? Tidak. Kalau dikumpul-kumpulnya ya batal. Ada cerita, kan bagi ibu Ustaz kalau memasak Ustaz mencuba garam sambal sudah dicuba jadi sudah Betul. Mencuba sama itu. Mencuba itu sepanjang tidak ditelan. Kuncinya itu. Jadi tapi ada caranya. Alat perasa bagi manusia itu lidah. Ketika dia tak di lidah, alat rasa nak garamnya. Ludahkan setelah itu kumu-kumu sekali buang, kumu-kumu buang. Kalau tidak kumu-kumu awak setelah mencuba, nanti karena di masalah ludah lain. Ludah tu tidak boleh ditelan kalau yang bercampur dengan yang lain. Kalau tidak pakai kumu-kumu awak membuang bakih dari makanan tadi, bakih mencuba sambal tadi, cuma meludah saja, ternyata ada yang bakihnya tinggal seketik lain. Bercampur dia ludah dan bercampur tu ditelan batal puasanya. Itu caranya. Maaf ya saya. Ustaz tentang sholat tadi kalau jemaah. Dan maaf Ustaz ya maaf Ustaz. Ada imam baca audio, ada di yang pendek dipanjangkan karena gaya Ustaz ya diramai Ustaz. Atau bagi jemaah Ustaz pahalanya Ustaz. Pertama, kalau memang imam itu kesalahannya fatal, maka salah yang mulai tadi dicium yang panjang pendekkan, yang pendek panjangkan, atau kemudian yang tasdiknya hilang, pokoknya merubah makna. Yakin wak salah, maka makmum wajib mufarakah namanya. Mufarakah itu niat dalam hati berpisah dari imam itu. Harus pisah. Karena kalaulah jadi salah awak ikuti juga, aja awak tak bermasalah. Jadi niat sejati, niat itu maksudnya bukan dibaca dulu sengaja kau pisah imam tidak. Kasih tali tese awak nak ikut imam lagi. Ibu tali itu sebenarnya sudah. Kalau memang ibu ragu dengan kesahan bacaan imamnya, langsung sebenarnya sudah. Memang boleh itu. Karena kalaulah yakin awak salah awak tarikan, dia awak masalah nanti. Awak tak tahu orang tu salah apa, ikut hijau, jawab awak tidak salah. Jadi ada dalam istilah itu mufarakah. Apa niat mufarakah? Mencarai maksudnya, mencarai awak dari imam, berpisah awak dari imam. Kalau begini Ustaz, awak tahu itu lanjut sholat berjemaah awak hijau, cuma sudah itu baru sholat sendiri. Ulang lagi. Dama aja kalau mungkin ibu ingin menjaga ketenangan jemaah yang lain. Dama ada ulang nanti. Kadang kan nanti kau itawi suram kau ibu orang. Apa kau suji suram. Itu lagi suram nanti. Ada untuk menjaga ketenangan itu ibu sudah dulu nanti ulang salat. Dah. Iya. Salat tahiyat masjid yo sudah dulu di Singapura ni Sebenarnya cari waktu ibu. Kalau waktu ibu cuma singkat misalkan cari orang ke kamar boleh 2 minit leh, atau yang bisa cuma untuk 2 rakaat salat lagi. Aku ambil cie yang mana salat sunat dulu jadi. Karena salat tahiyatul masjid itu kan pengertiannya salat yang dikerjakan awal-awal masuk masjid. Jadi kalau kerajaan salat kemudian duduk lah tabau ke tahiyatul masjidnya sudah karena jadi kos banyak pertemuan. Sama je pertanyaan orang, awak cari jam dicari 3 minit lagi orang ke kamar. Dan bisa cuma paling 2 rakaat
manakah di kerajuan tahiyatul masjid atau rawatib? Ambil rawatibnya. Ketika dia ambil rawatib, pahala tahiyat dia dapat sekali. Kenapa pahala tahiyat dapat? Dek pengertian salat tahiyatul masjid, salat yang dikerajukan pertama kali saat awak tiba masjid. Waktu ngarajuan rawatib, niat rawatib, tapi itu tak sampai yang pertama tiba saja baju. Kan dia boleh usul saja. Maka tahu tahiyatul masjidnya. Kalau dalam kondisi waktu dan pendek itu maksudnya. Kalau bisa lagi panjang, jadi beda-beda. Yang mau pada itu tadi, misalnya Ustaz, rawatib awak tiba di masjid, kerja-kerja, kau imam lah, kelas rakaat, pas buka Ustaz. Rawatib awak anda kerja yang awal Ustaz, itu awak rawatib yang terakhir awak sama saja, misalnya lohor Ustaz. Rawatib zuhur awak gabungin itu sesudah sholat zuhur. Rawatib yang di awal itu setelah itu. Iya, awak gabungin karena awak salah itu dari masuk Ustaz. Ada nanti istilah ciru mengqada salat rawatib. Ada istilah model subuh model itu juga. Subuh awak salat, kebetulan dan subuh salat itu gak terambil apa ini. Kemudian boleh dikada salat rawatib subuh itu setelah subuhnya. Tapi syaratnya bagi orang-orang nanlah memang biasa mengerjakan sembahyang sunat itu. Jadi bisa dia tahu rutin lah, boleh dikecian jalan lah hendak terkerja sembahyang sunat sebelum zuhur atau subuh itu. Ketika memang lain tahu orang tu mengerjakan dan boleh dikatakan cikgu dan tiga, maka terlat boleh nanti setelah salat semua keadaannya. Tapi kalau bagi orang nak indah pada yo, indah sekali itu jangan keadaan sudah itu. Betul. Dan lain sekarang nak terkerja tu bukan keadaan itu ke sini. Tapi kalau lah dia boleh guna salat keadaan ibu ya. Itulah berkaitan dengan hal-hal tadi. Mudah-mudahan insyaallah berdoa kepada Allah ibu. Terkait dengan suntik di bulan puasa, karena permasalahannya hukum kontemporer perkara-perkara yang baru lah istilahnya. Di dulu kan tak ada ulama membahasnya. Terkait dengan hukum suntik, apakah masuk ke dalam rongga? 3 pendapat ulama. Tetapi dari 3 itu, yang paling asal, paling kuat pendapatnya. Apa pendapat yang paling kuat itu? Disamakan kemudian dengan infus. Kalau kemudian suntik infus itu gunanya untuk sekedar vitamin atau pengganti makan, maka batal puasanya. Tapi kalau suntiknya untuk ubik itu maksudnya kalau tak dia suntiknya tambah lamahnya badan bapak ibu puasa, tambah sakit badan, wajib dia, maka tidak masalah. Jadi macam dia ada disuntikan ke dalam itu. Itu dalam persoalan suntik dengan infus. Kalau infus, kalaulah mengganti makanan dicucukkan dalam batal puasa. Kue kena buat gara-gara itu. Kalau kemudian ubik dan disuntikannya, orangku kemudian sakit, disuntikanlah antibiotik. Antibiotik itu kan ubik untuk melawan penyakit dalam tubuhnya. Maka kali itu tidak masalah. Jadi tergantung anak masuk ke dalamnya. Sudah Pak? Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dia doa masuk bulan Ramadan. Kami juga menyampaikan mohon maaf lahir batin kepada sepanjang kemari ucapan tidak pada tempat, perbuatan yang tidak pada tempat, atau pernah bersombong yang